Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, ada 10 pertanyaan yang paling sering ditanyakan tentang jasa penulisan autobiografi. Nah, ketika seseorang ingin menggunakan jasa penulisan autobiografi atau penulisan kisah hidup, pertanyaan-pertanyaan ini sering kali saya terima dan sering kali muncul. Nah, untuk itulah saya merangkumnya dalam video berikut ini. Bisa jadi salah satu atau beberapa pertanyaan berikut ini juga merupakan pertanyaan Anda pula. Nah, bagaimana jawabannya? Apa saja yang perlu Anda ketahui tentang hal tersebut? Mari kita lihat video kita selengkapnya tentang hal ini. Pertanyaan pertama adalah, apakah saya harus bisa menulis untuk menggunakan jasa ini? Dan jawabannya adalah sama sekali tidak. Itulah tujuan jasa penulisan autobiografi. Jadi Anda cukup bercerita dan sayalah yang akan menuliskannya. Atau dengan kata lain, jika Anda menggunakan jasa yang lain, nah jasa tersebutlah yang akan menuliskannya. Di sini kemampuan menulis itu bukanlah sebuah syarat. Yang diperlukan adalah kemauan untuk berbagi cerita. Jadi teman-teman semua, Anda tidak harus bisa menulis dalam konteks ingin menulis autobiografi atau menuliskan kisah hidup Anda, dan Anda terpikir untuk menggunakan jasa penulisan autobiografi. Di Penulis Gunung, Anda hanya cukup bercerita dengan berbagai media yang bisa Anda pilih. Apakah Anda ingin melalui telepon, apakah Anda bisa menginginkan melalui video call, apakah Anda ingin misalnya berketemu langsung, karena kalau memang itu memungkinkan. Semuanya bisa Anda pilih sesuai dengan keinginan Anda. Nanti prosesnya, cara berceritanya, apa saja informasi yang dibutuhkan dalam proses penulisan ini akan disusun dan dipersiapkan oleh penulis gunung. Itu pertanyaan yang pertama. Kita lihat pertanyaan yang kedua. Berapa lama proses penulisan autobiografi biasanya berlangsung? Nah, berapa lama ini biasanya? Nah, sebenarnya itu tergantung panjang dan kompleksitas buku yang ingin dibuat, teman-teman semua. Rata-rata project ghostwriting autobiografi membutuhkan waktu hingga 3 hingga 6 bulan. Untuk buku yang lebih singkat atau sederhana, prosesnya bisa lebih cepat. Nah, saya sudah menulis cukup banyak autobiografi, kisah hidup, dan memoir itu. Rata-rata waktu yang memang saya butuhkan itu adalah berkisar di 2, 3, sampai 4 bulan paling lama. Dan biasanya nggak pernah nyampe 4 bulan. 3 bulan lebih sedikit itu sudah selesai biasanya dari awal. Proses wawancara, penyusunan, menulis draft, revisi, dan seterusnya. 3 bulan alhamdulillah sudah selesai. Dan bukunya sudah bisa Anda gunakan untuk kebutuhan Anda. Dan itu rata-rata waktu yang umumnya saya perlukan di Penulis Gunung. Itu 2 sampai 3 bulan itu yang umum yang terjadi. Nah, bisa jadi kalau tulisan lebih pendek itu bisa lebih cepat lagi. Tetapi waktu, teman-teman semua, itu juga tidak boleh mengorbankan kualitas. Ada banyak misalnya jasa penulisan yang menawarkan cepat tuh nulisnya bisa 1 minggu dan lain sebagainya. Tetapi hasilnya kemudian itu jauh dari kualitasnya. Jadi ketika seseorang membaca hasil biografinya, ia mengernyitkan kening, ini benarkah cerita tentang dirinya dan lain sebagainya. Dan itu tidak terjadi di Penulis Gunung. Kemudian kita lihat lagi pertanyaan yang ketiga yang paling sering ditanyakan. Apakah privasi saya terjaga? Ya, tentu saja. Sebagai ghostwriter, saya menjaga kerahasiaan klien dan seluruh isi wawancara. Kontrak kerja bersama kami mencantumkan klausul kerahasiaan secara eksplisit. Nama saya sebagai penulis tidak akan muncul di sampul buku. Ya, itu juga menjadi bagian dari kesepakatan ya teman-teman semua, bahwa ketika Anda menggunakan jasa penulisan autobiografi, privasi Anda terjaga. Tidak ada yang tahu siapa yang menuliskannya dan lain sebagainya. Dan nama saya juga, indikasi tentang saya juga itu tidak akan muncul di sana. Karena gaya berceritanya itu sesuai dengan gaya Anda bercerita, identitasnya juga sesuai dengan identitas Anda dan lain sebagainya, sehingga bukunya benar-benar identik dengan Anda, dan privasi Anda atau privasi saya sebagai ghostwriternya itu sama-sama akan terjaga. Kemudian kita lihat pertanyaan yang keempat. Apakah saya bisa memilih untuk tidak menerbitkan bukunya untuk publik? Ya, tentu saja. Jika bukunya sudah selesai, Anda ingin disimpan saja untuk dibaca oleh anak cucu Anda saja, tidak diterbitkan ke publik, ya itu urusan, itu hak Anda. Artinya, banyak klien juga yang membuat buku autobiografi hanya untuk dibagikan kepada keluarga atau kerabat dekat, bukan untuk dijual atau dipublikasikan secara luas. Dan ini sepenuhnya pilihan Anda, teman-teman semua. Jadi kalau bukunya sudah selesai, mau diterbitkan silahkan, mau dijual secara luas silahkan, mau disimpan juga silahkan, dan lain sebagainya. Dalam proses ini, penulis atau jasa ghostwriting hanya menuliskannya sampai dengan selesai dan sampai dengan finish, itu ya. Kemudian pertanyaan ke-6, apakah buku bisa diterbitkan secara resmi dengan ISBN? Ada pertanyaan kelima dulu. Pertanyaan kelima dulu, apa perbedaan jasa penulisan autobiografi dengan jasa penulisan biografi? Nah, ini lebih kepada definisi ya, bahwa autobiografi ditulis dari sudut pandang orang pertama,
menggunakan suara si tokoh sendiri. Jadi kalau Anda ingin menulis dengan pilihan autobiografi, maka saya akan menggunakan kata-kata aku di sana. Jadi seolah-olah Anda yang bercerita, Anda langsung menulis buku itu dengan pendekatan menggunakan sudut pandang aku, saya, dan lain sebagainya. Jadi di situ saya seolah-olah Anda seolah-olah meminjam tangan saya untuk menuliskan cerita Anda. Itu dia. Jadi sudut pandangnya tetap Anda, yang bercerita tetap Anda di situ. Nah, ini berbeda kalau seandainya teman-teman Anda menggunakan jasa penulisan biografi. Di sini saya menjadi diri saya sendiri, kemudian melihat perjalanan hidup Anda itu dari sudut pandang saya. Sorry. Dari sudut pandang saya, kemudian saya menuliskan bagaimana saya cara melihat Anda, menilai Anda, dan lain sebagainya, kemudian dituangkan di dalam sebuah cerita yang disebut dengan biografi. Jadi di sini sudut pandang penulisannya itu berbeda teman-teman semua, antara penulisan autobiografi dan penulisan biografi. Yang keenam, apakah buku bisa diterbitkan secara resmi dengan ISBN? Tentu saja bisa. Saya bisa membantu itu. Saya bisa membantu Anda untuk memperoleh ISBN-nya, untuk kemudian dicetak dan jual, itu juga bisa. Itu sekali lagi terserah Anda mau diterbitkan atau mau disimpan dan lain sebagainya. Saya bisa membantu prosesnya untuk mendapatkan ISBN jika ingin benar-benar diterbitkan. Kemudian pertanyaan yang ketujuh, teman-teman semua, bagaimana kalau saya sudah punya draft tulisan sendiri tapi masih berantakan? Nah, di sini saya juga menerima layanan editing dan penyuntingan naskah. Nah, kalau Anda sudah punya bahan tulisan sendiri, kita bisa mulai dari tulisan Anda, teman-teman semua. Nah, dari sini tugas saya adalah membersihkannya, merapikan, memperkuat naskah yang sudah ada. Nah, kadang-kadang itu teman-teman semua, saya bisa bercerita sedikit. Di kelas penulis gunung itu ada beberapa penulis yang setelah mereka menyelesaikan draft pertamanya, mereka menyerah di proses editing, revisi, dan lain sebagainya, karena prosesnya itu berbeda sekali dari menulis. Editing, revisi itu beda sekali. Nah, pada bagian ini kadang-kadang saya diserahi untuk memperbaiki naskahnya supaya benar-benar siap untuk diterbitkan. Nah, ini juga menjadi bagian dari jasa yang saya tawarkan, yaitu penyuntingan dan persiapan naskah menjelang terbit. Itu juga bisa Anda gunakan. Kemudian yang ke-8, apakah wawancaranya harus tatap muka? Nah, tidak harus teman-teman semua. Anda bisa memilih ketika menggunakan jasa penulisan biografi di Penulis Gunung, apakah ingin melalui telepon, apakah ingin melalui video call juga mau lewat pesan apa, bisa lewat Zoom, WhatsApp, atau yang lainnya, atau bahkan hanya bertukar audio rekaman. Jadi Anda merekam semua cerita, kemudian dikirimkan ke saya. Saya juga merekam beberapa pertanyaan yang kemudian Anda jawab dan lain sebagainya. Itu juga bisa dilakukan. Atau bahkan kalau memang memungkinkan, Anda ingin bertemu langsung dengan saya dalam menulis biografi, itu juga bisa. Saya biasa berpergian untuk mengunjungi dan berwawancara dengan sumber penulisan biografi dengan klien saya, dan itu adalah sesuatu yang jauh lebih menarik biasanya saya lakukan, karena bisa bertemu secara langsung dan mendengarkan ceritanya secara langsung. Kemudian teman-teman semua, ada pertanyaan ke-9, apakah ada batas minimum atau maksimum panjang sebuah buku? Sebenarnya nggak ada aturan baku untuk ini. Ada klien yang menginginkan buku setebal 200 halaman misalnya, dia ingin sangat lengkap, paling tidak bukunya nanti 200 sampai 250 halaman. Oke, kita bisa melakukan itu. Ada yang juga yang cukup 80 halaman saja, karena akan disesuaikan dengan misalnya momen apa dan lain sebagainya. Itu juga bisa kita lakukan. Tetapi angka dalam jumlah halaman dan jumlah kata seperti ini bukan sesuatu yang substansial ya sebenarnya, karena yang menentukan cerita itu bisa disampaikan adalah bukan halamannya, tetapi bagaimana Anda ingin bagaimana ceritanya disampaikan, apakah selengkap mungkin, sedalam mungkin, apakah cukup substansinya saja. Nah, ini nanti akan menentukan seberapa panjang atau seberapa tebal buku yang akan kita buat nantinya. Kemudian yang terakhir teman-teman semua, pertanyaannya adalah bagaimana cara memulai konsultasi untuk menggunakan jasa penulisan autobiografi. Nah, itu sangat mudah, terutama di Penulis Gunung. Anda hanya butuh menghubungi saya, bisa melalui WhatsApp, dan menceritakan sedikit buku apa yang ingin Anda tuliskan tersebut, bagaimana perjalanan garis besar Anda, untuk kemudian kita bisa mulai dari sana. Nah, konsultasi seperti ini nanti teman-teman semua, di konsultasi pertamanya itu sepenuhnya gratis. Nanti saya sediakan waktu sekitar 15-30 menit, kita bisa ngobrol melalui, biasanya saya memperkenalkan diri melalui video, dari kita video call, untuk kemudian kita ngobrol tentang ide besar, gagasan besar buku Anda, gambaran awalnya, dan lain sebagainya. Nah, kalau nanti ditemukan kesepakatan sama-sama, kita bisa lanjut ke project selangkahnya, dan itu baru berbayar biasa. Oke, itu teman-teman semua pertanyaan-pertanyaan yang sering sekali saya dapatkan ketika tentang jasa penulisan autobiografi. Nah, jika Anda juga memiliki pertanyaan yang terkait dengan hal ini atau pertanyaan-pertanyaan tentang dunia penulisan, Anda bisa komen di video ini atau mengirim saya pesan secara langsung. Oke, itu saja teman-teman semua. Itu juga menjadi bagian dari
jasa penulis gunung untuk penulisan autobiografi. Jadi jika Anda membutuhkan bantuan terkait dengan penulisan autobiografi atau lain sebagainya, Anda bisa menghubungi saya di penulis gunung dengan nomor yang tertera pada video ini dan melalui berbagai kanal yang tersedia di internet untuk Anda menghubungi penulis gunung. Itu saja teman-teman semua, terima kasih atas segala perhatiannya. Selamat menulis dan selamat berkarya.